Halo, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat-sehat aja ya. Balik lagi bareng kita, Kempot, Kepoteker Mengoceh di Podcast episode 10. Yeay! Yeay! Aku Niza. Aku Cecen. Aku Laila. Dan aku Kitri. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Mau bahas apa nih teman-teman? Enaknya. Kita mau lanjutin yang kemarin. Kan kemarin sama dikasih tentang apa? Ya, Diare. diare. Sekarang mau ke penyakit selanjutnya, yaitu Penyakit yang sering dialami oleh mahasiswa dan anak kosan. Apa tuh? pasti banyak yang mengalami. Namanya sakit mah. Iya. Oke, episode ini kita mau bahas sakit mah. Sakit yang sering diderita oleh anak kos, khususnya mahasiswa. Nah, sakit mah tuh apa sih sebenarnya? Sakit mah itu, Apa itu? Mah. kalau mahnya sendiri itu artinya perut ya guys, kalau di bahasa medis. Kalau Iya. pengertian dari sakit mah sendiri itu adanya peningkatan produksi asam lambung di lambungnya sehingga terjadi iritasi. Biasanya kalau bahasa kedokteran itu dispepsia ya. Jadi emang Iya. ada nyeri di lambung karena peningkatan sekresi HCl atau asam lambung itu. Nah, kan masyarakat taunya mah ya. Sebenarnya artinya tuh perut. Jadi kalau misal ada yang tanya, kamu punya mah nggak? Jawab aja, iya dong kita punya. Kalau nggak, meninggoy gitu. Itu punya perut loh ya kan, punya mah gitu. Kalau misalnya istilahnya ya sakit mah, atau lebih tepat lagi yang tadi dispepsia. Betul. Terus nih, teman-teman kalau lagi mah gitu apa aja sih yang dirasain? Kayak gimana gejala-gejalanya? Biasanya kalau mah tuh aku rasanya perih di perut bagian kiri. Sama Terus? mual Terus sih ya. selain itu tuh biasanya gejala-gejala kalau sedang sakit mah tuh bisa mual, bisa juga perut kembung, terus rasa panas atau nyeri di perut kayak gitu. Kalau di aku sendiri di bagian lambung kayak ngerasa ditusuk-tusuk gitu sih, cekit-cekit gitu. Iya, perih ya berarti ya. Heeh. Kalau di aku lebih ke, aku kadang tuh gampang sendawa gitu loh, kayak ada air, kayak ada anginnya di dalam. Jadi kayak perutnya kembung, terus sering sendawa gitu. Nah, dari kembung sakit kemana-mana gitu loh di perutnya, nggak cuma di bagian kiri doang, tapi kayak sekitarnya tuh sakit juga. Iya, benar. Terus nih kan tadi kita ngerasain kalau sakit mah ngerasain perut kembung, nyeri lambung, terus habis itu mual dan lain-lain. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Banyak faktor ya. Ada beberapa faktor. Kalau yang paling gampang sih itu, kalau misalnya telat makan, kan bisa sakit lambungnya. Jadi makannya tuh nggak teratur gitu loh. Selain itu bisa juga karena kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang memicu peningkatan sekresi asam lambung. Contohnya kopi, terus makanan pedas, tuh. Atau makanan atau minuman yang asam lah. Kan nyambung tuh, kalau misalnya makan yang asam, akhirnya asam lambungnya juga makin diperparah gitu loh. Iya, sama alkohol juga, itu juga bisa memicu asam lambungnya naik. Terus apa lagi yang bisa nyebabin? Selain makanan sama minuman yang bisa micu? Ada faktor stres juga sih. Biasanya pas lagi banyak pikiran atau lagi banyak masalah kayak gitu bisa memicu sakit mah juga. Iya, benar. Jadi kayak mental atau psikologis tuh bisa mempengaruhi kesehatan fisik kita juga ya. Jadi harus dijaga nih mental kita supaya fisik kita juga lebih sehat gitu. Benar sekali. Terus nih kalau aku sendiri ya, dari aku sendiri itu biasanya hal yang paling utama nyebabin kenapa aku bisa sakit mah karena makan yang tidak teratur. Iya enggak? Iya, benar.
mungkin nih paginya belum sarapan, terus habis itu ntar siangnya cuma minum susu, terus ntar malamnya makan. Nah, itu kena. Udah tahu gitu aku lakuin ya. Anak kosan. Itu pas lagi kuliah ya, News? Iya. Waktu jadi anak kos ya. Iya. Aku juga gitu sih. Kayak kalau pagi tuh gak tentu makannya jam berapa. Terus kesana pas makan selanjutnya pun jadi gak tentu juga gitu loh. Mm-mm. Sangat tidak teratur. Terus ada faktor lain lagi nih selain dari makanan sama tadi psikologis. Ada juga faktor yang dari obat-obatan yang kita minum. Nah, misalnya itu kalau kita mengonsumsi obat antiinflamasi atau NSAID ya, kita sering dengarnya. Nah, dalam jangka waktu panjang itu juga bisa memicu sakit mah. Nah, contoh obatnya yang NSAID itu misalnya ibuprofen, terus diclofenac, apalagi ya, asam mefenamat, Iya. dan lain-lain lah. Iya. Terus nih kan kita habis bahas gejalanya kayak gimana, terus kenapa bisa sakit mah. Sebenarnya hal apa sih yang bisa kita lakuin biar kita nggak mah? Kita harus menghindari penyebab-penyebab yang bisa bikin mah tadi. Nah, gitu. Intinya sih gitu ya. Iya, itu buat mencegahnya. Kalau buat ini ya kita minum obat sakit mah. Iya. Nah, ini untuk hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengobati sakit mah tuh beda gitu kan. Kalau untuk mencegahnya penyebabnya harus dihindari. Terus kalau misalnya mau diobati atau ditangani itu bisa pakai obat. Berarti cara menghindarinya ya dengan menghindari penyebab-penyebabnya tadi nggak sih? Kayak misalnya kita ya menghindari makan sama minum yang bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Terus habis itu banyak-banyak refreshing biar nggak stres. Iya, benar. Dan menjaga pola hidup sehat tadinya. Jadi kita Jaga pola makan. ya makannya teratur dan harus sehat juga. Jangan terlalu asam, jangan terlalu pedes gitu. Iya, kali kalau misalnya udah pernah pengalaman habis minum kopi atau makan pedas terus perutnya di bagian lambungnya itu sakit. Nah, itu harus udah ngerti sendiri gitu loh. Dan lebih hati-hati lagi kalau mau konsumsi itu. Benar. Jadi harus paham sama kondisi diri kita sendiri. Betul. Terus nih apa namanya? Kan tadi kan penyebabnya kan peningkatan produksi asam lambung ya, produksi asam lambung yang berlebih. Sebenarnya fungsi asam lambung sendiri itu apa sih? Oh iya, fungsi asam lambung itu untuk istilahnya biar lebih gampangnya tuh untuk membantu mencerna makanan yang kita makan. Nah, asam lambung ini fungsinya yang lebih spesifik itu untuk membunuh bakteri yang ada di makanan kita. Nah, jadi kalau makanan kita udah terkontaminasi sama bakteri, itu bisa dibunuh sama asam lambung. Terus yang kedua, asam lambung itu juga bisa mengaktifkan suatu enzim di lambung kita, namanya enzim pepsin. Nah, jadi pencernaannya juga bisa lebih maksimal. Berarti membantu pencernaan gitu ya? Iya. Terus kan asam lambung ini sekresinya sebenarnya stabil ya. Nah, jadi sekresi asam lambung ini sebenarnya tuh stabil di tubuh kita. Maksudnya setiap waktu emang disekresi atau dikeluarkan terus-menerus. Tapi ada beberapa waktu emang produksinya tuh ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau kita itu perutnya kosong dalam jangka waktu yang lama, itu sekresi asam lambungnya itu akan menumpuk di lambung kita. Yang tadinya HCl-nya itu untuk mencerna makanan, untuk membunuh bakteri. Nah, itu akhirnya karena tidak ada makanan yang masuk, dia malah mengiritasi dinding lambung kita. Makanya kita ngerasa perih. Nah, itu sebabnya karena udah ada iritasi dari asam lambung kita sendiri. Itu dari sekresinya tuh yang tadinya sedikit-sedikit jadi menumpuk gitu nggak sih? Iya. Oh gitu. Terus nih kalau apa namanya? Tadi kan salah satu penyebabnya kan karena produksi asam lambung yang berlebih dan karena jadwal makan yang nggak teratur, ya kan? Terus kalau misalnya
Jadi kan kayak kita jarang makan gitu kan. Terus misalnya kalau kita puasa, itu gimana? Kenapa kita nggak ngerasain mah? Iya ya, padahal kan itu lama banget kan nggak kemasukan makanan seharian. Iya, mungkin Cacan bisa menjawab. Kalau dilihat dari penyebabnya apa namanya naiknya asam lambung tadi kan salah satunya itu makan yang tidak teratur, ya toh. Iya. Nah, pas puasa kan kita makannya teratur banget toh. Makannya itu mulai pas buka, terus nanti pas sahur juga makan kayak gitu toh. Jamnya tetap. Nah, itu bisa mengurangi risiko asam lambung karena makannya udah teratur kayak gitu sih. Walaupun pada awalnya tuh kita harus adaptasi dulu kan. Kayak pasti kita Iya. ngerasain kalau misalnya pas awal-awal puasa tuh pasti sakit lambung dulu gitu di hari pertama atau kedua. Tapi kesana-sananya tuh lancar. Udah nggak begitu ngerasain sakit lagi karena udah terbiasa. Sama pola makannya tadi yang Cacan bilang teratur pas buka puasa sama sahur. Terus ada faktor lain lagi ya selain jadwal makan yang teratur juga karena mungkin kalau puasa tuh lebih calm gitu, lebih tenang, nggak ada masalah. Iya. Jadinya faktor stresornya tuh harapannya lebih dikit juga. Iya, sama kita juga jadi lebih kalau puasa tuh jadi lebih sadar diri gitu nggak sih? Maksudnya nggak ngelakuin hal yang berat-berat gitu. Nggak kayak Iya, kalau benar. kita nggak puasa, mentang-mentang nggak puasa, terus habis itu apa namanya nggak makan juga, jadinya ya tetap terforsir gitu loh. Iya, melakukan aktivitas yang normal gitu kan. Kalau nggak puasa. Tapi kalau puasa tuh lebih kayak, aduh aku puasa nih, aku harus istirahat cukup, aku harus menghemat tenaga gitu. Nah itu mungkin bisa juga membuat tubuh kita tuh lebih tenang, lebih terjaga. Relax. Iya, gitulah, lebih rileks. Terus nih apa namanya? Kan kalau misalnya kita udah ngerasa nyeri dari sakit mah itu mengganggu banget, kita kan minum obat. Iya. Obatnya apa? Udah Kalau terkenal yang- banget nih obatnya. Kalau yang bisa kita Ada antasida. Betul. Lewat produknya namanya Proma. Pasti masih tahu. Proma Milanta. Itu isinya apa sih antasida? Isinya ada aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi dua zat ini bisa menetralkan asam lambung. Ya. Oh, jadi antasida tuh kerjanya menetralisasi asam lambung gitu ya? Ya, betul. Terus diminumnya kapan bagusnya? Kalau antasida tuh bisa diminum ketika gejala timbul. Maksudnya kalau kita tiba-tiba ngerasain gejala sakit mah gitu loh, yang udah kita sampaikan tadi. Terus juga bisa 1 sampai 2 jam sebelum atau setelah makan dan sebelum tidur. Berarti saat perut kosong gitu ya? Ya. Iya, benar. Nah, kenapa sebelum tidur juga perlu untuk minum antasida untuk yang sakit mah? Itu karena tidur kan kita nggak ada asupan makanan ya. Jadi untuk mencegah nanti waktu bangun itu HCl-nya berlebih ya, itu tadi ada antasida sebelum tidur. Terus nih kan antasida sendiri ada 2 bentuk ya, yang satu tablet sama yang satunya bentuknya cairan suspensi gitu. Kalau yang tablet tuh penggunaannya harus dikunyah kan ya? Iya. Kenapa harus dikunyah? Jadi biasanya kalau teman-teman lihat di label atau kemasannya itu ada keterangannya tablet kunyah kayak gitu. Nah, tujuannya kenapa harus dikunyah dulu? Obat dalam bentuk tablet itu kalau di tubuh sebelum dia beraksi itu kan harus hancur dulu, terus baru bisa beraksi. Nah, berhubung ini pengen cepat dan langsung beraksi di lambung gitu loh. Tujuannya dikunyah itu buat membantu penghancuran tablet tadi supaya udah hancur dulu terus nanti lambung langsung beraksi kayak gitu sih. Itu dia juga kerjanya lokal kan di lambung. Lokal tuh jadi ke permukaan lambungnya itu loh, dinding lambung, nggak lewat pembuluh darah. Iya, nggak kemana-mana gitu.
Iya. Biar efeknya lebih optimal. Heeh. Terus kalau misalnya, kan tadi tablet kunyah, tapi kalau misalnya ada yang nggak suka sama rasanya nih, terus akhirnya milih ditelan aja, gitu gimana? Langsung ditelan gitu? Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak bahaya. Cuma efek obatnya tuh jadi lama kerjanya. Kayak yang tadi Ya, Cacan bilang. harus hancur dulu. Iya, benar. Jadi kalau obat yang ada keterangannya tablet kunyah, tapi kita nggak ngunyah, langsung ditelan kayak gitu, nanti pas sampai lambung, nunggu tablet itu hancur dulu. Jadi kayak lebih butuh waktu gitu loh, dibandingkan yang udah kita kunyah, terus baru kita telan, kayak gitu kan udah hancur lebih dulu di mulut, terus pas sampai lambung nanti bisa langsung beraksi, kayak gitu sih. Iya. Oh iya, kalau obat yang antasid itu tidak dianjurkan pemakaian lebih dari 2 minggu kecuali atas saran dokter. Kayak gitu. Terus ada lagi pembatasannya. Jangan digunakan lebih dari 4 gram dalam sehari. Terus biasanya swamet kan ada batasannya, kita melakukan swamet sampai kapan gitu toh. Iya. Nah ini bila setelah 2 sampai 3 hari kita minum obat tapi gejalanya tetap ada, nah kita dianjurkan untuk segera menghubungi dokter. Iya, periksa ya. Kita tahu ternyata kondisi lambung kita udah parah loh sakitnya. Sama kalau minum antasida itu jangan dibarengin dengan konsumsi obat antibiotik ya, contohnya tetracycline gitu. Soalnya nanti tetracycline-nya atau antibiotiknya itu bisa terhambat efeknya. Jadi dia nggak terserap dengan baik oleh tubuh. Sama susu juga nggak boleh kalau dibarengin antasida. Soalnya susu tuh juga bisa kayak mengurangi terserapnya antasida itu sih, dan kalsium di susu tuh juga bisa menaikkan sekresi asam lambung kita gitu. Jadi kalau itu harus di jeda ya? Iya, jeda. Jangan sampai berbarengan. Jedanya berapa lama? Jadi kalau misalnya mau ngejeda obat yang kira-kira bakal bisa berinteraksi sama antasid, itu bisa dijeda selama 1-2 jam. Minimal 1 jam lah. Minimal 1 jam lah ya, biar udah hilang duluan dari lambung, biar nggak berinteraksi di sana. Terus nih, kan kita udah bahas antasida, obat yang bisa kita beli gitu kan. Terus tuh ada juga nggak sih obat buat sakit mah yang sebenarnya bisa ngatasin sakit mah, tapi nggak bisa sembarangan kita konsumsi dan kita beli? Iya. Apa tuh? Jadi ada obat mah yang nggak bisa dibeli sembarangan. Jadi obatnya itu obat keras yang kalau misalnya mau dibeli harus dalam pengawasan apoteker. Obatnya itu ada 3, ada H2RA atau histamin reseptor antagonis, terus ada PPI atau proton inhibitor, sama sukralfat ya. Aku jelasin yang H2RA dulu ya. Jadi obat ini tuh beda sama antasid. Ketika antasid menetralkan asam lambung, si H2RA ini menekan produksi asam lambung lewat reseptor histamin. Gitu singkatnya. Contohnya H2RA itu ada ranitidin, terus famotidin, nizatidin. Tapi yang di apotek dan biasa dibeli itu biasanya ranitidin. Itu biasa bentuknya tablet. Iya. Berarti yang tidin-tidin gitu ya? Iya, namanya tidin-tidin. Terus selain itu kan tadi Laila juga bilang ada PPI. PPI itu kepanjangan singkatan dari proton pump inhibitor. Nah, itu secara umum kerjanya tuh juga menekan produksi asam lambung. Meskipun beda mekanisme sama si antagonis reseptor H2 tadi, tapi tujuannya sama untuk menekan produksi asam lambung. Nah, untuk contohnya obat PPI itu ada omeprazol, lansoprazol, yang ada prazol-prazolnya gitu. Sama PPI itu yang paling poten nggak sih kalau dibandingin obat-obat yang lain? Iya, benar. Yang poten tuh paling kuat kerjanya. Terus satunya? Nah, satunya itu ada obat untuk membentuk lapisan
yang melindungi dinding lambung. Contohnya itu adalah sukralfat. Jadi dia itu bisa untuk membentuk lapisan di dinding lambung biar lambungnya itu enggak teriritasi sama HCl gitu. Fungsinya jadi lebih ke proteksi ya kalau yang sukralfat ini. Makanya bagusnya sukralfat itu diminum segera sebelum makan. Jadi memang benar-benar buat melindungi lambung dari asam lambung itu. Jadi kan asam lambung akan berlebih nih kalau ada makanan. Nah, jadi kalau kita mau makan, ya sebelumnya kita mengonsumsi sukralfat dulu biar lambungnya itu dilapisi dulu, baru nanti makanannya bisa masuk dan asam lambungnya itu enggak mengiritasi dinding lambung kita gitu. Oke, berarti tadi obatnya selain antacid itu ada PPI, habis itu sukralfat sama H2RA. Terus nih dari teman-teman ada lagi nggak yang mau ditambahin? Yang penting jaga kesehatan aja ya. Kalau misalnya ngerasa mah tuh jangan disepelekan. Karena kalau misalnya dibiarkan dan dibiarkan terus-menerus terjadi itu bisa sampai ke mah kronis. Itu sangat bahaya. Iya, sama bisa ke GERD nggak sih? Nah, itu sih yang paling dekat ke GERD. Iya, jadi itu kayak asam lambungnya kita sampai naik gitu kan. Sampai ngerasa nyerinya nyeri banget. Sama bisa bikin ada rasa panas di dada dan juga bisa radang kerongkongan di dada. Di dada. Ada kerongkongan. Ya, gitu. Jadi kalau misal kita udah punya gejala, kok panas dadaku, terus habis itu kita ada radang, terus kita punya riwayat mah, nah itu harus diperhatikan, jangan-jangan itu namanya GERD dan harus ke dokter buat minta obat yang paling tepat buat kita. Gitu. Ya. Oke, kayaknya itu dulu ya dari kita. Iya. Kayaknya udah banyak kita ngobrolnya ya. Iya. Oke, kalau gitu aku mau nyimpulin dulu ya. Jadi, mah itu apa sih? Mah itu sebenarnya berasal dari kata perut, di mana sakit mah itu berarti produksi asam lambung kita berlebih sehingga terjadi iritasi lambung. Nah, biasanya kalau mah itu kerasa nyeri, habis itu panas di ulu hatinya, terus habis itu mual sama perut kembung. Nah, penyebabnya apa? Bisa dari makanan atau minuman yang bisa merangsang produksi lambung berlebih. Habis itu bisa karena juga faktor stres dan juga jadwal makan yang nggak teratur. Nah, buat nyegahnya ya kita menghindarin penyebab-penyebab tadi. Terus habis itu obat apa yang bisa digunain? Jadi obat yang bisa kita gunain itu ada yang namanya antacid. Yang isinya itu ada aluminium hidroksida sama magnesium hidroksida. Fungsinya itu buat menetralkan asam lambung kita. Terus ada juga obat lain yang sebenarnya bisa buat ngatasin sakit mah, tapi nggak bisa langsung kita konsumsi dan kita dapetin secara bebas. Ada obat yang namanya obat sukralfat, terus habis itu ada yang namanya H2RA, contohnya ada nizatidin, ranitidin, famotidin, simetidin. Kemudian ada juga yang namanya PPI, proton pump inhibitor. Itu contohnya ada omeprazol, lansoprazol, kayak gitu. Intinya jaga kesehatan, sadar diri. Terus habis itu harus perhatiin diri sendiri. Ya, perhatiin diri sendiri. Supaya kita nggak ngalamin sakit mah. Gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran, atau mungkin tambahan, atau mungkin bahan diskusi lain, bisa ngehubungin kita dengan DM di Instagram Kepoteker. Apa tuh Instagramnya? Kepoteker _ Ya, atau bisa kunjungin channel YouTube kita yang namanya Kepoteker. Oke. Karena udah mau berakhir, kayaknya nggak sah kalau nggak tagline dulu. Bener. Tagline dulu ya. Kepoteker. We know. We share. We share. Sampai jumpa. Sehat selalu. Bye-bye.